Aku sudah bilang jangan sentuh lagi, tapi kenapa tatapanmu selalu minta lebih dari itu? Suara lirih Lestari pecah di antara temaram kamar, tapi sang majikan hanya terdiam, menatapnya seolah dia milik yang tak bisa dimiliki penuh, tapi juga tak boleh pergi. Cerita ini bukan soal cinta, tapi soal seorang TKW yang lelah disentuh, diminta, dan dijanjikan, tanpa pernah tahu kapan bisa benar-benar bebas. Subscribe dulu ke channel Diam-Diam, sebelum kamu dengar cerita lengkapnya. Karena kisah ini terlalu nyata untuk diabaikan. Sudah 3 bulan Lestari bekerja di rumah keluarga Chen di daerah Kowon, Hong Kong. Dari luar, rumah itu tampak seperti tempat nyaman. Tapi bagi Lestari, itu adalah ruang tanpa pintu untuk bernapas. Pagi itu, seperti biasa, Lestari bangun sebelum azan subuh. Ia menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan menyikat lantai kamar anak. Tapi pagi ini, majikan pria, Tuan Vincent Chen, turun lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung ke meja makan, tapi malah berjalan ke dapur, mendekati Lestari yang sedang memotong sayur. "Kau sudah terbiasa di sini, kan, Tari?" Suara Vincent pelan, tapi tak membuat Lestari nyaman. "Iya, Tuan. Terima kasih," jawab Lestari sambil terus menunduk, pura-pura fokus pada potongan wortel yang makin kecil ukurannya. Tapi tangan Vincent menyentuh lengannya. Lestari kaget, pisau nyaris jatuh dari tangannya. "Maaf, Tuan. Saya harus lanjut kerja," ucap Lestari sambil menghindar. Tapi Vincent tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu keluar dari dapur tanpa berkata apa-apa. Itu bukan pertama kalinya Vincent berbuat seperti itu. Awalnya, Lestari pikir hanya kebetulan. Sekali waktu menyentuh bahunya saat lewat di lorong sempit. Lain waktu, memegang pergelangan tangan saat memberi instruksi soal cucian. Tapi belakangan, frekuensinya bertambah, dan tatapannya makin ganjil. Lestari mencatat semua kejadian itu di buku kecil, disimpan di bawah kasurnya. Ia tidak punya cukup bukti untuk mengadu, dan jika salah bicara, bisa dianggap fitnah. Apalagi Nyonya Chen jarang di rumah, sering pergi ke luar negeri untuk urusan kerja. Malam harinya, saat Lestari sedang menyetrika, Vincent kembali muncul. Kali ini, hanya mengenakan singlet dan celana pendek. Ia mendekati Lestari dari belakang. "Tari, kamu harus istirahat. Nanti capek," ucapnya pelan. Lestari menoleh cepat. "Masih ada cucian, Tuan?" Vincent tertawa kecil. "Cucian bisa besok. Duduk sini sebentar." Ia menunjuk kursi rotan di dekatnya. Tapi Lestari pura-pura tidak dengar, mengambil keranjang pakaian, dan buru-buru naik ke lantai atas. Jantungnya berdetak cepat. Napasnya pendek. Tangannya gemetar. Ia masuk ke kamar pelayan, mengunci pintu, dan bersujud dalam sholat panjang. Hanya itu satu-satunya tempat aman untuk bicara dengan Allah. Tapi keesokan paginya, Lestari menerima panggilan dari agen. Suara di seberang terdengar kaku. "Tari, majikanmu bilang kamu kurang sopan. Apa kamu ada masalah di sana?" Lestari diam. Mulutnya kaku. Ingin bicara, tapi takut. "Enggak, Bu. Saya cuma kurang tidur aja." "Hati-hati ya, Tari. Majikanmu itu penting, jangan sampai kamu dipulangkan." Setelah telepon ditutup, Lestari terduduk di tangga dapur. Pandangannya kosong. Sore itu, saat membersihkan kamar tamu, ia menemukan dasi Vincent di atas ranjang. Tapi bukan itu yang membuatnya terdiam. Ada secari kertas kecil tertindih dasi itu. Sebuah tulisan tangan, singkat. "Kalau kamu lelah disentuh, kenapa tidak pergi saja?" Tubuh Lestari membeku. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan diawasi begitu kuat. Di kamar itu, Lestari berdiri seperti patung. Hanya satu kalimat berputar di kepalanya. "Ini bukan rumah. Ini penjara yang diselimuti senyum basa-basi." Malam itu, ia memberanikan diri mengirim pesan ke temannya sesama TKW, Mbak Reni. "Tari, MBK, aku gak kuat, majikanku makin aneh. Tiap malam datang ke kamar." Pesan dibaca, tapi tak langsung dibalas. Detik terasa lama.
Lestari menatap layar ponsel seperti orang tenggelam menunggu pelampung. Akhirnya, jawaban muncul. Reni, jangan lawan langsung. Tapi jangan diam juga. Siapkan rekaman. Jangan hapus. Simpan backup di cloud. Kita harus hati-hati. Lestari membaca pesan itu berulang-ulang. Malam itu, ia sembunyikan HP-nya di dalam bra, siap untuk merekam bila kejadian itu terulang. Dan benar saja. Tengah malam, ada suara langkah. Pelan. Halus. Tapi berbeda dari biasanya. Pintu kamar Lestari diketuk, lalu dibuka pelan. Tanpa izin. Vincent berdiri di ambang pintu. Tidak berkata apa-apa. Tidak juga masuk. Hanya berdiri, menatap. Sampai akhirnya ia berkata, "Tari, kamu mirip seseorang dari masa lalu saya." Lestari tidak menjawab. Ia memutar rekaman dengan pelan. Detik itu juga, ia tahu ini bukan sekedar sentuhan. Ini obsesi. Tapi siapa perempuan dari masa lalu yang disebut Vincent? Dan mengapa ia begitu terobsesi, bahkan menulis ancaman dengan tangan sendiri? Cerita ini belum selesai. Keesokan paginya, Lestari bangun dengan tubuh lelah dan kepala berat. Tapi ia tak bisa membiarkan rasa itu menguasai. Rumah tetap harus dibersihkan, anak-anak tetap harus diantar sekolah, dan senyuman palsu tetap harus dipasang setiap kali bertemu Vincent. Namun pagi ini berbeda. Vincent tidak muncul di ruang makan seperti biasa. Yang turun malah Nyonya Chen. Wajahnya dingin seperti biasa, tapi ada sorot keheranan di matanya. "Suamiku belum turun ya?" tanyanya datar. Lestari hanya menggeleng. "Belum, Nyah." Mungkin tidur larut lagi." Setelah Nyonya Chen pergi, Lestari diam di dapur. Ia tidak ingin naik ke lantai atas. Tidak ingin tahu kenapa Vincent tak muncul. Tapi hatinya gelisah. Ia harus tahu. Dengan langkah pelan, ia naik ke atas dan menuju kamar majikannya. Ia hanya ingin memastikan, kalau bisa, bahwa malam itu hanyalah mimpi buruk yang sudah berakhir. Tapi di balik pintu kamar, ia mendengar suara gumaman. "Jangan pergi lagi, jangan hilang, jangan tinggalkan aku lagi." Lestari menahan napas. Suara itu jelas milik Vincent. Tapi kata-katanya, seperti orang yang sedang terjebak dalam masa lalu. Ia menempelkan telinga di pintu, dan suara itu terdengar makin kacau. Seperti ratapan orang yang kehilangan sesuatu. Beberapa detik kemudian, langkah mendekat ke pintu. Lestari buru-buru mundur dan turun kembali ke bawah. Hari itu berlalu dengan canggung. Vincent tak bicara apa-apa padanya. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara kehilangan, keinginan, dan kegilaan. Lestari tak tahan. Malam itu, ia kembali membuka buku catatannya. Kali ini, ia menulis dengan gemetar. Dia bilang aku mirip seseorang dari masa lalu. Tapi siapa? Dan kenapa dia ingin aku tetap di sini? Aku bukan boneka. Aku juga bukan bayangan. 3 hari berlalu, dan Vincent mulai bertingkah lebih aneh. Ia membelikan Lestari baju baru, mirip seragam suster berwarna putih dengan renda kecil di bagian kerah. "Kau cocok pakai ini," ucapnya sambil menaruh baju itu di kasur Lestari. Lestari menatap baju itu seolah melihat racun. "Maaf, Tuan. Saya tidak biasa pakai seperti ini. Terlalu bagus buat saya." Vincent menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Istriku dulu juga bilang begitu. Tapi akhirnya dia pakai juga sebelum dia pergi." Lestari diam. Nafasnya tercekat. "Pergi kemana, Tuan?" Vincent tertawa pelan. "Ah, kamu kepo juga rupanya." Dia pergi, tanpa pamit. Hilang. Lestari tak menjawab. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuatnya masuk lebih dalam ke dalam permainan psikologis pria itu. Malam berikutnya, Lestari memberanikan diri mengendap ke perpustakaan kecil di rumah itu. Ia mencari sesuatu, apapun yang bisa mengungkap siapa perempuan yang dimaksud Vincent. Di rak buku pojok, ia menemukan album foto lama. Kulitnya berdebu, dan warnanya mulai pudar. Ia membalik halaman demi halaman. Dan di lembar ketiga, jantungnya hampir berhenti berdetak. Seorang wanita muda dengan wajah bulat, rambut panjang terikat rapi,
berdiri mengenakan seragam putih dengan kerah renda kecil. Wajahnya sangat mirip dengan Lestari. Bahkan senyumannya pun hampir serupa. Di bawah foto itu tertulis tulisan tangan. Untuk Vincent, maaf aku tidak bisa mencintaimu seperti dulu. Nama di pojok kanan bawah, Evelyn. Lestari terduduk di lantai. Matanya tak berkedip menatap foto itu. Apa benar, ia hanya bayangan dari cinta masa lalu Vincent? Dan jika Evelyn sudah pergi, apa Vincent akan berusaha membuat Lestari menggantikan posisinya? Pintu perpustakaan tiba-tiba berbunyi. Lestari buru-buru menutup album dan bersembunyi di balik rak. Suara langkah masuk. Vincent. Evelyn, aku tahu kamu masih di sini. Suara itu bergetar. Antara rindu dan kegilaan. Lestari menggenggam HP-nya erat. Ia ingin merekam, tapi tangannya terlalu gemetar. Vincent berjalan mengelilingi ruangan. Kamu pasti penasaran, kenapa aku tak mau melepasmu, Tari? Karena kamu satu-satunya yang bisa menghapus bayangannya, atau malah menghidupkannya kembali. Lestari menahan napas. Vincent berdiri sangat dekat, tapi tak menemukan keberadaannya. Beberapa detik kemudian, ia pergi. Lestari tetap diam di balik rak, bahkan setelah ruangan itu kosong. Malam itu, ia tidak kembali ke kamar. Ia tidur di ruang setrika, dengan HP menyala dan jendela sedikit terbuka. Ia sadar ini bukan lagi soal pekerjaan. Ini soal bertahan hidup. Esok harinya, Lestari mencoba menghubungi Reni lagi. Tapi pesan tak terkirim. Sinyal hilang. Ia panik. Ia merasa terisolasi. Seperti Evelyn dulu, mungkin. Tapi siapa sebenarnya Evelyn? Apakah dia benar-benar pergi? Atau sesuatu terjadi padanya di rumah ini? Lestari tahu, semakin lama ia di sini, semakin dalam ia masuk ke dalam lubang yang pernah menelan perempuan sebelum dirinya. Dan Vincent takkan membiarkan perempuan yang mirip Evelyn pergi begitu saja. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Tapi di dalam rumah keluarga Chen, hujan tak mampu meredam kegelisahan Lestari. Ia mondar-mandir di kamar mandi lantai 2, tempat ia bisa mengunci diri tanpa dicurigai. Tangannya memegang ponsel, mencoba mengirim ulang pesan ke Reni. Tetap gagal. Sinyal hilang sepenuhnya. Anehnya, lampu indikator sinyal sempat menyala sebentar tadi pagi. Lestari mulai merasa sesuatu di luar logika. Saat ia kembali ke dapur, Vincent duduk di kursi makan, sendirian, menatap keluar jendela. Wajahnya sayu. Tari, kamu suka hujan? Tanyanya tiba-tiba. Lestari kaget, tapi buru-buru menunduk. Iya, Tuan, kalau hujannya ringan. Adem. Vincent tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum ramah. Lebih seperti senyum orang yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Evelyn juga suka hujan. Dia selalu bilang, hujan bisa menyamarkan air mata. Lestari terdiam. Kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Vincent melanjutkan, dulu, sebelum dia pergi, dia juga kerja di dapur ini. Duduk di bangku itu. Sama sepertimu. Lestari pura-pura sibuk membersihkan piring. Tapi kemudian, Vincent mengucapkan sesuatu yang membuatnya membeku. Kau tahu kenapa aku tak pernah pasang CCTV di rumah ini, Tari? Lestari tidak menjawab. Karena aku tak mau lihat Evelyn pergi lagi. Hening. Seolah seluruh rumah ikut menahan napas. Malamnya, Lestari tak bisa tidur. Ia terus menatap langit-langit kamar, sambil mendengarkan rekaman dari malam sebelumnya. Suara Vincent terdengar jelas, tapi ada sesuatu yang aneh, suara perempuan. Lembut, pelan. Seperti bisikan. Aku belum pergi, aku masih di sini. Lestari langsung duduk tegak. Ia memutar ulang. Dan memang, ada suara perempuan samar di tengah rekaman. Tapi ia ingat malam itu, tidak ada siapa-siapa selain Vincent. Ia merasa mual. Pagi harinya, Lestari memberanikan diri kembali ke perpustakaan. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Evelyn. Mungkin ada surat, catatan, apapun. Ia mengunci pintu dari dalam, dan mulai membuka laci-laci tua. Di dalam sebuah map berwarna gading, ia menemukan dokumen medis. Ada catatan dari psikiater, berbahasa Inggris, dengan nama pasien, Evelyn Lau. Diagnosis,
borderline personality disorder, tendensi delusi dan fiksasi terhadap figur masa lalu. Tapi yang membuat Lestari tercekat adalah catatan terakhir dari dokter. Subjek menunjukkan penolakan keras terhadap pengobatan dan terus menyebut nama Vincent. Tidak disarankan untuk ditinggal sendirian dalam jangka panjang. Tanggal dokumen itu, 6 tahun lalu. Lestari membalik map. Di bagian belakangnya ada foto kecil. Evelyn duduk di taman, mengenakan gaun putih, sedang memberi makan burung. Tapi di belakangnya, tampak wajah pria yang sangat familiar. Vincent. Tapi ia terlihat lebih muda, dan senyumnya berbeda. Senyum orang yang sedang jatuh cinta. Tapi juga, senyum yang bisa berubah jadi kegilaan kapan saja. Ketika Lestari hendak menutup map itu, sebuah amplop kecil jatuh dari dalamnya. Ia membukanya perlahan. Isinya adalah kunci kecil berwarna emas dan selembar kertas lipat. Kalau kamu temukan ini, artinya kamu sudah terlalu dalam. Jangan percaya semuanya. Evelyn tidak hilang. Dia masih di sini, tapi bukan seperti dulu. Lestari gemetar. Tangannya menggenggam kunci erat. Kunci untuk apa? Malam harinya, Lestari mengendap ke loteng. Ia tahu rumah ini punya satu ruang kecil yang selalu dikunci. Ruangan itu tidak pernah dibersihkan, dan Vincent melarangnya mendekat. Dengan langkah hati-hati, ia naik tangga sempit di balik lemari buku dan memasukkan kunci ke gembok tua. Klik. Pintu terbuka perlahan. Dan saat lampu dinyalakan, tubuh Lestari nyaris roboh. Di dalam ruangan itu, penuh dengan benda-benda pribadi seorang perempuan. Gaun putih tergantung rapi. Sikat rambut. Surat cinta. Foto-foto Evelyn terpajang seperti museum pribadi. Tapi yang paling mengerikan, ada manekin yang didandani menyerupai Evelyn, lengkap dengan gaun dan syal leher. Lestari melangkah mundur. Nafasnya sesak. Tapi sebelum ia bisa keluar, suara di belakangnya berbisik pelan. Tari, kamu sudah lihat semuanya, ya? Vincent berdiri di ujung tangga. Wajahnya pucat. Tangannya memegang album foto. Tapi Evelyn belum selesai, dia belum selesai sama aku, dan sekarang kamu bagian dari dia. Lestari ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa menatap Vincent, yang kini mendekat perlahan dengan mata yang tak lagi mengenali batas antara masa lalu dan sekarang. Dan malam itu, rumah keluarga Chen menjadi lebih sunyi dari biasanya. Langkah Vincent yang mendekat tak terdengar berat. Justru pelan, menyerupai suara orang yang tengah menikmati pemandangan yang ia tunggu lama. Di tangannya, album foto itu terbuka. Ia tunjukkan satu gambar pada Lestari. Gambar Evelyn sedang tersenyum di dapur, memakai celemek bunga-bunga. Dia masak sup jamur hari itu, sama persis seperti yang kamu masak seminggu lalu. Bisiknya lirih, seolah berbicara pada bayangan masa lalu yang hidup kembali di hadapannya. Lestari tak menjawab. Ia hanya berdiri terpaku, punggungnya bersandar kerak kayu, napasnya memburu, dan dalam diamnya ia menimbang dua hal, lari atau melawan. Vincent melangkah makin dekat, tangannya terulur. Tapi bukan untuk menyentuh. Ia menunjuk kursi kecil di sudut ruangan. Duduk dulu. Aku mau cerita. Lestari tahu, ini bukan permintaan. Dengan hati-hati, ia melangkah ke kursi dan duduk. Ia berpura-pura tenang. Tangannya di atas paha, menggenggam HP yang diam-diam ia aktifkan untuk merekam. Vincent duduk di depannya, di lantai berdebu, memeluk album foto di dadanya. Evelyn bukan siapa-siapa bagiku, tapi juga segalanya, katanya pelan. Dia pembantu di rumah ibuku. Tapi aku jatuh cinta. Kami rahasiakan hubungan itu. Dia pernah bilang, kalau kamu cinta aku, jangan ubah aku jadi orang lain. Tapi aku terlalu egois. Aku ingin dia tinggal, jadi milikku. Dan dia pergi. Hilang. Begitu saja. Ia menatap lurus pada Lestari. Kamu muncul, dan wajahmu, suaramu, caramu menyisir rambut, semuanya menghidupkan dia kembali. Aku pikir Allah mengembalikannya lewat kamu. Nama Allah diucapkannya dengan cara yang membuat Lestari makin tercekik. Bukan dengan iman, tapi dengan kegilaan. Lestari memberanikan diri bicara, suara lirihnya nyaris tenggelam. Tapi saya bukan Evelyn, Tuan. Saya Lestari. Saya datang untuk kerja,
bukan untuk jadi bayangan siapapun. Vincent tersenyum. Tapi senyumnya tak menyentuh mata. Kamu benar. Kamu bukan Evelyn. Tapi kamu bisa jadi lebih baik dari dia. Kamu bisa tinggal. Aku bisa perlakukan kamu lebih baik dari siapapun. Lestari berdiri pelan, mencoba menjaga ketenangan. Maaf, Tuan. Saya capek. Saya harus istirahat. Vincent tak mencegah. Tapi matanya mengikuti setiap gerak Lestari, seperti mata pemburu yang menunggu mangsanya datang sendiri ke perangkap. Begitu keluar dari ruang loteng, Lestari berlari turun, langsung masuk ke kamar, dan mengunci diri. Ia matikan lampu, berjongkok di sudut ranjang, dan mendengarkan rekaman terakhir. Suaranya jelas. Pengakuan Vincent. Obsesi Vincent. Dan kalimat-kalimat yang cukup untuk membuka mata dunia tentang siapa dia sebenarnya. Keesokan harinya, Lestari bertindak cepat. Saat mengantar anak ke sekolah, ia sengaja tertinggal di halte. Ia pura-pura ke toilet umum, lalu langsung masuk ke warnet kecil dan mengirim rekaman itu ke email Reni dan satu akun cadangan yang pernah ia buat di kampung. Lestari, Harapan 27. Ia juga menyisipkan pesan. Kalau aku hilang, sebar ini. Dia bukan sekedar majikan. Ia kembali ke rumah seolah tak terjadi apa-apa. Tapi wajah Vincent malam itu berbeda. Seperti seseorang yang mulai curiga. Kemana kamu tadi lama sekali? Tanyanya saat makan malam. Saya tunggu anaknya, Tuan. Mah. Vincent tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata tanpa menatap. Jangan pergi kemana-mana besok. Ada yang ingin aku tunjukkan. Malamnya, Lestari tak bisa tidur. Ia tahu, besok bukan hari biasa. Dan ia benar. Pagi itu, Vincent memintanya masuk ke ruang bawah tanah yang biasanya dikunci. Ia bilang ingin membereskan barang-barang lama. Lestari ragu, tapi mengikuti. Tangga menuju bawah sempit dan gelap. Aroma lembab dan debu tua menyengat. Di bawah, ada rak-rak berisi kardus. Tapi satu sisi ruangan ditutup kain putih besar. Vincent berjalan pelan ke kain itu dan menariknya. Di baliknya, lukisan besar wajah seorang perempuan. Evelyn. Dengan latar hutan bambu dan langit mendung. Tapi yang membuat Lestari terpukul, adalah satu detail kecil di bawah lukisan itu. Ada meja altar kecil, dan di atasnya, sebuah bando rambut yang persis seperti milik Lestari, yang hilang minggu lalu. Cantik, kan? Tanya Vincent dengan suara berat. Lestari tidak menjawab. Ia merasa tubuhnya menggigil. Aku selalu bawa Evelyn ke sini, saat dia bingung, saat dia ingin kabur. Di sini dia bisa tenang. Aku cuma ingin kamu tenang juga. Tangannya mulai bergerak ke arah pintu. Lestari langsung menangkap gerakan itu. Vincent hendak menutup dan mengunci mereka berdua di ruang bawah tanah. Dengan kekuatan panik, Lestari dorong Vincent sekuat tenaga dan berlari menaiki tangga. Vincent mengejar, tapi ia terpeleset di anak tangga ketiga. Lestari tak menoleh. Ia lari keluar rumah, tak peduli hujan deras mulai turun. Di depan gerbang, suara langkah kaki mendekat dari arah berlawanan. Reni. Dengan payung di tangan, wajah panik, ia langsung peluk Lestari. Aku terima email kamu. Aku langsung datang. Agen udah aku kabarin. Beberapa menit kemudian, dua petugas dari agensi tiba bersama polisi Hong Kong. Vincent hanya berdiri di balik pintu rumah, basah kuyup, dan tertawa pelan melihat Lestari pergi. Ternyata kamu juga ninggalin aku, sama seperti dia. Lestari duduk di bangku keras kantor agensi, tubuhnya berselimutkan jaket pinjaman, tangan memegang segelas teh hangat yang tak kunjung ia seruput. Reni duduk di samping, terus menggenggam pergelangan tangannya seolah memastikan Lestari masih nyata, masih utuh, masih hidup. Polisi sudah pergi setelah melakukan pemeriksaan awal. Rumah keluarga Chen dipasangi garis kuning, dan Vincent dibawa ke rumah sakit jiwa untuk evaluasi. Sementara itu, Lestari diberi waktu semalam untuk istirahat, sebelum diambil pernyataannya secara resmi. Tapi malam itu, Lestari tak tidur. Di kamar penampungan agensi, ia hanya menatap langit-langit, mencoba memahami semua yang terjadi. Kenapa ia? Kenapa wajahnya? Dan kenapa ada ruang penuh Evelyn di rumah itu? Reni menepuk bahunya pelan.
Besok kamu pulang ke Indonesia, Tari. Tiket udah diurus. Lestari mengangguk, tapi dalam hatinya ada ruang yang belum tertutup. Pagi harinya, ia kembali ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Tapi sebelum masuk, salah satu petugas memanggilnya ke samping. Ada yang harus kamu lihat, ucapnya pelan. Ia menunjukkan sebuah benda kecil dalam kantong plastik bening. Bando rambut Lestari. Tapi di bagian dalamnya, tertulis sesuatu. Ukiran halus dengan tinta pudar. Kau bisa tiru wajahnya, tapi tidak jiwanya. Lestari merinding. Itu bukan tulisan Vincent, kata polisi. Kami temukan ini di ruang bawah tanah. Ada kemungkinan Evelyn meninggalkan pesan terakhir. Kami masih cari tahu. Lestari menatap benda itu dengan campuran perasaan asing. Pulang ke Indonesia terasa seperti kabur. Tapi di sisi lain, bertahan berarti mempertaruhkan nyawa. Akhirnya, ia memilih pulang. Di bandara, Lestari menoleh ke jendela besar sebelum masuk ke ruang tunggu. Dari kejauhan, siluet gedung-gedung tinggi tampak samar di balik kabut hujan. Ia menunduk, menarik napas panjang, dan berbisik dalam hati. Evelyn, kamu boleh tinggal di kota ini. Tapi aku harus pergi. Karena aku, bukan kamu. Pesawat mengudara, dan Hong Kong menghilang di balik awan. Namun cerita itu belum selesai. 3 minggu kemudian, di rumah Lestari di kampung, sebuah paket tanpa pengirim tiba di depan pintu. Isinya, lukisan potret Evelyn, dengan wajah yang lebih halus, lebih muda, dan lebih mirip Lestari. Tak ada catatan. Tak ada tanda. Hanya satu kalimat ditulis di balik lukisan dengan tinta tipis. Maaf, aku belum bisa melepasmu sepenuhnya. Cerita ini bukan hanya tentang seorang TKW yang lelah disentuh secara fisik, tapi tentang seorang perempuan yang harus berjuang agar tak dijadikan salinan dari masa lalu yang belum selesai. Ia tidak ingin disamakan. Ia hanya ingin pulang. Dan sekarang, ia sudah sampai. Jangan lupa subscribe ke channel Diam-Diam, karena di balik kisah-kisah yang kita anggap jauh, seringkali tersembunyi wajah-wajah yang sangat dekat. Terima kasih sudah mendengarkan.